Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 di semester 2 kita akan mempelajari tentang fisika. Kalau di semester 1 kan biologi ya. Semester 2 itu fisika, dimulai dengan bab 5 yaitu tentang magnet. Jadi sekarang kita akan mulai mengerjakan latihan tentang magnet. Disimak baik-baik agar kamu bisa masuk ke soal dan mendapatkan hasil yang baik karena sudah memahami. Kita mulai dengan mengisi nama. Harmawati, ibu pilih kelasnya adalah kelas 6E misalnya. Nomor absennya yang tidak ada di kelas 6E nomor 30. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Magnet buatan dapat dilakukan dengan cara digosok, diinduksi, dan elektromagnetik. Prinsip pembuatan magnet adalah, pada prinsipnya membuat magnet adalah mengubah susunan magnet-magnet elementer yang tidak teratur pada benda tertentu agar menjadi beraturan. Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menyusun terbentuknya suatu magnet. Di sebelah kiri adalah benda yang tidak memiliki gaya magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Yang sebelah kanan adalah magnet, benda yang sudah menjadi magnet, susunan magnet elementernya teratur dan bersifat magnetis. Kita lihat pilihan jawabannya. Mengatur arah kutub-kutubnya, memilih bahan non-logam yang cocok dan sempurna, membuat magnet elementer yang masih acak menjadi teratur, menambah daya magnet dengan pemanasan. Kita pilih membuat magnet elementer yang masih acak menjadi teratur. Prinsip pembuatan magnet adalah membuat magnet elementer yang masih acak menjadi teratur. Nomor 2. Kelompok benda berikut yang merupakan benda non-magnetik adalah suatu bahan yang memiliki sifat kemagnetan disebut bahan magnetik. Berarti yang tidak memiliki kemagnetan disebut non-magnetik. Berdasarkan sifatnya terhadap pengaruh kemagnetan bahan-bahan magnetik dibedakan menjadi 3, yaitu bahan diamagnetik, bahan yang tidak terpengaruh oleh magnet, contohnya emas, perak, dan tembaga. Sebenarnya bahan diamagnetik bukan tidak terpengaruh, tidak ditarik oleh magnet, tetapi dia sedikit ditolak oleh magnet, contohnya emas, perak, dan tembaga. Paramagnetik, bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan magnesium. Ferromagnetik, bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet, contohnya besi dan nikel. Oke, jadi kalau ferromagnetik, besi, baja, nikel, dan kobalt. Tapi pertanyaannya adalah yang non magnetis, berarti yang tidak ada di atas ya, yang tidak terpengaruh oleh medan magnet, yaitu kayu, plastik, air, dan kain. Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh magnet untuk menarik benda magnetis terletak pada bagian apa antara magnet permanen dan elektromagnetik terdapat medan magnet yang akan tarik-menarik jika medannya berbeda atau tolak-menolak jika medannya sama. Jadi yang tarik-menarik dan tolak-menolak di sini kita lihat adalah kutub-kutubnya ya. Terus medan listrik digambarkan sebagai garis-garis yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Jadi kalau dia tarik-menarik itu dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Tetapi kalau misalkan dia tolak-menolak, dua-duanya ini keluar dari kutub utara mau ke kutub selatan, ya berarti ke belakang. Jadi mereka tidak akan berhubungan atau tolak-menolak. Maka kita jawab kekuatan apa? Jawabannya adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh magnet untuk menarik benda magnetik terletak pada bagian kutub utara dan kutub selatan. 4. Garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis-garis lengkung yang terbentuk di sekitar magnet
disebut garis gaya magnet. Garis gaya magnet pada gambar menunjukkan bahwa ini ada dua batang magnet di utara dan selatan. Maka magnet mengalir dari ujung utara, kutub utara menuju ke kutub selatan. Jadi karena keduanya itu beda nama, dari utara langsung ke selatan, tarik menarik, maka garis gaya magnetnya itu bersambungan. Jadi kita jawab dengan medan magnet tarik menarik karena kutub beda nama saling berdekatan. Sebatang besi akan dibuat menjadi magnet dengan cara penggosokan. Cara mengetahui kutub yang terbentuk adalah, jadi di sini ada magnet dengan kutub 34 dan ada besi dengan kutub 13. Jadi dia biasanya kutub yang digunakan untuk menggosok akan berlawanan dengan kutub terakhir dari batang besi. Jadi di sini 3 dan 2 harusnya berlawanan. Kalau 3 dan 2 berlawanan, maka 1 dan 3 pasti sejenis, dan 2 dan 4 juga sejenis. Dan kita lihat dari jawabannya, 1 dan 3 sejenis, 2 dan 4 beda jenis. Salah ya, bukan ini jawabannya. 1 dan 4 sejenis, salah. 1 dan 3 sejenis, 2 dan 4 sejenis. Oke. Cara membuat magnet seperti pada gambar disebut, ini batang besi berupa paku dililit menggunakan kumparan kawat, kemudian dihubungkan ke sumber arus sehingga paku tersebut bisa menarik paku-paku yang lebih kecil. Ini namanya adalah cara elektromagnetik karena dihubungkan dengan sumber arus listrik. Nomor 7, pernyataan yang benar mengenai pembuatan magnet dengan cara gosokan adalah, semakin lama magnet digosok maka akan semakin kuat magnet yang dihasilkan. Area di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut, area di sekitar magnet yang masih memiliki gaya magnet disebut medan magnet. Kita jawab dengan medan magnet. Benda berikut yang memanfaatkan gaya magnet adalah traffic light, bukan ya, tapi kompas. Kompas menggunakan gaya magnet. 10. Perhatikan gambar berikut. Penggunaan magnet pada gambar ditunjukkan oleh bagian. Ini kita lihat yang berupa magnet adalah magnet U ya, adalah huruf L. Magnet U dililit oleh kumparan listrik. Oke, maka kita jawab dia huruf L. Lanjut di 11. Mengapa jarum kompas dapat digunakan sebagai petunjuk arah? Karena jarum kompas terbuat dari magnet, dan kalau jarum magnet itu dibiarkan bergerak bebas, maka salah satu dari ujungnya akan selalu menuju ke arah utara. Maka kita sebut dengan karena memiliki jarum yang terbuat dari magnet. 12. Bagaimana cara menentukan kutub pada besi bentuk batang yang dibuat dengan cara penggosokan? Sama dengan soal di atas tadi ya, cuma ini dikasih tahu ujung terakhir yang kena gosokan menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet yang meninggalkannya. Jadi katanya B akan berlawanan dengan utara. Jadi kita jawab, jika ujung magnet yang menggosok adalah kutub utara, maka akhir calon magnet adalah kutub selatan. Nomor 13. Pernyataan yang tepat tentang garis gaya magnet adalah, garis gaya magnet itu polanya berbentuk lingkaran. Kalau dia senama saling menjauh, kalau dia tidak senama saling mendekat. Atau garis-garisnya bersambungan kalau senama, kalau tidak senama garis-garisnya menjauhi. Gitu. Jadi kita jawab dengan pola garis gaya magnet pada kutub yang senama saling menjauh. Contoh alat yang memanfaatkan magnet dalam bidang sistem telekomunikasi adalah, telekomunikasi berarti untuk berbicara ya, speaker pada gagang telepon. Kekuatan gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Daya tembus gaya magnet yang tepat adalah, jadi besarnya daya tembus magnet itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain
jenis penghalang, tebal tipisnya penghalang, dan kekuatan magnet. Juga ditentukan oleh jarak magnet dengan benda. Jadi kita lihat semakin tebal penghalang, semakin lemah daya tembus daya magnetnya, betul. Semakin jauh semakin lemah. Penghalang tembok lebih lemah, magnet dari baja lebih kuat. Oke, nomor 16. Perhatikan gambar jika kutub C adalah kutub selatan yang menolak kutub B. C menolak kutub B, berarti C selatan, B akan utara, dan A akan selatan. Sedangkan kutub D dan E tarik menarik. C kan selatan, D pasti utara, D dan E tarik menarik. Berarti E nya adalah selatan, F nya utara. Jadi A utara, F utara. Kita lihat ada nggak jawabannya. A kutub utara dan F kutub selatan. Salah deh, ini dia, A kutub utara dan F kutub utara. Sifat magnet yang benar apa sih? Dapat menarik benda logam, gaya terbesar berada di kutubnya, selalu menunjukkan arah utara dan selatan bila digantung bebas, memiliki dua kutub, tarik menarik bila tidak sejenis, tolak menolak bila sejenis. Arah gaya pada kutub utara magnet mengarah keluar, sedangkan pada kutub selatan mengarah ke dalam. Magnet beda nama, tolak menolak, salah ya, harusnya tarik menarik. Kekuatan magnet paling besar di bagian kutubnya, betul. Magnet senama, tarik menarik, salah, harusnya tolak menolak. Magnet tidak menembus penghalang, magnet menembus penghalang. Kecuali kalau penghalangnya sangat tebal atau sangat jauh, tidak tembus ya. 18. Kompas memiliki jarum magnet yang bebas bergerak. Jarum magnet selalu menuju ke arah utara dan selatan. Alasan mengapa arah utara jarum kompas selalu menuju ke arah selatan magnet bumi. Jadi ada arah utara bumi disebut, yang kutub utara kutub selatan itu disebutnya kutub geografis bumi. Tapi sebenarnya bumi kita kutub magnetnya tidak sama dengan kutub geografisnya, yaitu sebelah yang kita tunjuk sebagai utara sebenarnya adalah kutub selatan dari magnet bumi, sedangkan yang kita sebut sebagai arah selatan secara geografis merupakan kutub utara dari magnet bumi. Kenapa berlawanan seperti itu? Masih ingat sifat magnet itu kalau senama tarik tolak menolak, tidak senama tarik menarik? Maka kita cari jawabannya di sini. Magnet akan menarik magnet lain yang tidak senama. Ini betul ya. Di sekitar kutub utara ada kutub utara, di sekitar kutub utara ada kutub selatan magnet bumi. Kompas menuju yang utara selatan, mengikuti GPS, salah. Sekitar kutub selatan ada magnet utara bumi, betul. Sekitar kutub utara ada magnet selatan bumi, tapi kita jawab yang atas ya. Suatu magnet akan menarik magnet lain yang tidak senama. 19. Pembuatan magnet dengan cara magnet asli didekatkan ke besi atau baja yang akan dibuat magnet disebut cara, ini namanya cara induksi ya. Oh iya, kan kita dari tadi mempelajari kalau menggosok itu besi yang dihasilkan itu kutub-kutub magnetnya bagaimana. Sekarang kita lihat kalau pada induksi utara selatan di atasnya magnetnya, maka karena kita menempelkannya kepada besi yang menempel dengan kutub selatan, pastilah kutub yang tidak senama yaitu utara. Kemudian yang lainnya adalah selatan, berarti magnet kutub utara dan selatan, maka besinya juga di atas utara, di bawahnya selatan. Ini pengayaan aja ya, ini induksi. Kalau pada elektromagnet kamu pakai kaidah tangan kanan. Oke, 20. Javier berkunjung ke industri pengolahan limbah padat. Di sana dia mengamati proses pemisahan benda padat dengan alat berupa conveyor belt. Berdasarkan informasi pada gambar, kemungkinan bahan penyusun roda X, benda A dan benda B adalah. Conveyor belt adalah alat yang digunakan untuk memisahkan limbah yang bersifat magnetik dan non-magnetik. Pada umumnya, limbah padat terbuat dari logam, kaca, kayu, dan lain-lainnya. Campuran bahan yang akan dipisahkan tersebut ditempatkan pada suatu wadah yang kemudian akan dialirkan melalui karet berjalan. Perhatikan gambar berikut. Karena yang dipisahkan itu ada logam, kaca, kayu, dan lainnya, berarti logam kemungkinan ada juga logam yang merupakan logam magnet.
Maka conveyor belt itu mestinya bannya atau roda ek itu terbuat dari besi atau merupakan bahan magnet. Kita cari yang roda ek magnet. Roda ek magnet. Iya, kalau enggak yang paling atas, yang nomor 3 nya C ya. Roda ek magnet. Sekarang benda A nya itu apa? Benda B nya itu apa? Roda ek magnet. Magnet itu kemungkinan terbuat dari besi atau terbuat dari baja. Kemudian kalau benda A nya terus ngikutin sampai conveyor beltnya sampai ke bawah, seret, masih menempel ke magnet, berarti kemungkinan benda A adalah magnet dan benda B bukan magnet. Kita lihat roda ek magnet, benda A magnet, benda B bukan magnet. Roda ek magnet, benda A besi, benda B baja. Salah ya, semuanya magnet. Roda ek baja, benda A besi, benda B kaca. Sepertinya ini yang betul ya. Roda ek baja, benda A besi, benda B nya adalah kaca. Roda ek magnet, benda A aluminium, benda B kaca. Salah ya, aluminium itu bukan magnet, tetapi dia ditarik dengan lemah oleh magnet. Roda ek baja, benda ek A kaca, benda B besi, ini terbalik ya. Kalau benda A kaca, harusnya benda A itu justru yang terlontar keluar, karena yang masuk ke dalam adalah yang masih terus ditarik oleh roda conveyor belt. Jadi benda B besi itu terbalik dengan benda A kaca. Kita jawab saja dengan roda ek baja, benda A besi, benda B kaca. Baja ini ya bersifat magnet. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kita mau lihat skor bisa ya. Oke, nilainya 100. Alhamdulillah, semoga kalian semua juga bisa mendapatkan nilai terbaik karena sudah memahaminya. Oke, assalamualaikum.